Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Umami dengan NPM E625001. Di video ini saya akan memaparkan mengenai analisis dari suatu perusahaan, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero, sebagai tugas remedial dari mata kuliah Bisnis dan Kewirausahaan Laboratorium. Transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, di Indonesia, moda transportasi kereta api menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan keamanan, ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan kenyamanan dibandingkan moda transportasi darat lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Kereta Api Indonesia berhasil melakukan transformasi besar-besaran dalam pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu mengubah citra kereta api yang dulunya identik dengan keterlambatan, kondisi gerbong yang kurang nyaman, dan pelayanan yang belum optimal menjadi transportasi publik yang kompetitif. Transportasi tersebut dilakukan melalui digitalisasi sistem pemesanan tiket, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, peningkatan standar kebersihan, penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi, hingga pengembangan berbagai inovasi pelayanan pelanggan. Berbagai perubahan tersebut membuat PT KAI menjadi salah satu perusahaan BUMN dengan tingkat kepuasan pelanggan yang terus meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil dan sejarah singkat dari PT KAI. PT Kereta Api Indonesia ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa transportasi perkereta-apian. Perusahaan ini berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat. Sejarah perkereta-apian Indonesia dimulai pada tahun 1864 ketika pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta pertama dari Kemijen menuju Tanggung. Transformasi terbesar dimulai sekitar tahun 2009 melalui reformasi pelayanan yang dipimpin oleh manajemen baru, di mana berbagai perubahannya itu meliputi penghapusan calo tiket, tiket elektronik, renovasi stasiun, peningkatan kebersihan, ketepatan waktu, pelayanan digital, dan integrasi transportasi. Saat ini, PT KAI ini memiliki berbagai anak perusahaan seperti KAI Komuter, KAI Logistik, KAI Wisata, KAI Bandara, KAI Properti, Railing, dan Reska Multi Usaha. Kemudian kita beralih ke produk atau jasa utama. Nah, produk utama yang dimiliki oleh PT KAI ini ada beberapa, seperti angkutan penumpang berupa kereta eksekutif, kereta bisnis, kereta ekonomi, kereta priority, luxury train, dan kereta panoramik. Kemudian ada kereta komuter yang biasanya itu melayani mobilitas masyarakat perkotaan. Ada kereta bandara yang menghubungkan pusat kota dengan bandara. Ada juga angkutan barang yang biasanya mengangkut batu bara, semen, kontainer, BBM, pupuk, dan logistik nasional. Selanjutnya, target pasar dan kebutuhan pelanggan. Target pasar PT KAI ini sangat luas. Berdasarkan segmennya, terdapat masyarakat umum yang membutuhkan transportasi yang murah. Yang kedua ada pebisnis yang biasanya membutuhkan ketepatan waktu. Yang ketiga ada wisatawan yang biasanya tuh lebih mengutamakan kenyamanannya. Lalu ada pelajar dan mahasiswa. Biasanya pelajar dan mahasiswa ini mencari tarif yang lebih ekonomis untuk transportasi darat. Dan terakhir ada lansia dan penyandang disabilitas, di mana lansia dan penyandang disabilitas ini biasanya membutuhkan fasilitas yang khusus. Nah, PT KAI ini dapat memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan, seperti tepat waktu, keamanan, kenyamanan, bersih, tiket yang mudah dibeli, informasi perjalanan yang real time, juga harga yang kompetitif.
Sebagai perusahaan transportasi milik negara, PT KAI menerapkan model bisnis yang tidak hanya berfokus pada penjualan tiket kereta api, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan pendukung dan bisnis non-angkutan. Secara umum, model bisnis PT KAI ini terdiri atas bisnis to consumer dan bisnis to business. Model bisnis to consumer ini merupakan model bisnis di mana PT KAI memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat sebagai pengguna akhir. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan jasa transportasi kepada individu. Untuk bisnis to bisnis, selain melayani pelanggan individu, PT KAI juga menjalankan model bisnis to bisnis, yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Pendapatan PT KAI berasal dari berbagai sektor, sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada penjualan tiket penumpang. Strategi ini diverifikasi membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih stabil dan mampu menghadapi perubahan permintaan pasar. Nah, untuk contoh sumber pendapatannya ini bisa berupa penjualan tiket penumpang, angkutan barang, sewa aset, pendapatan stasiun, iklan, kerjasama properti, kereta wisata, parkir, dan pendapatan digital. Nah, terus gimana sih strategi pemasaran dari PT KAI? PT Kereta Api Indonesia ini menerapkan strategi pemasaran yang berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan, transformasi digital, serta penguatan citra perusahaan sebagai penyedia layanan transportasi modern. Dalam menjalankan aktivitas pemasarannya, PT KAI menggunakan konsep marketing mix 7P yang meliputi product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, menarik pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan lama, serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, P yang pertama nih, produk. Produk merupakan seluruh layanan yang ditawarkan PT KAI kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang aman, nyaman, cepat, dan modern. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, PT KAI terus melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dengan moda transportasi lain seperti pesawat, bis, maupun kendaraan pribadi. Nah, PT KAI ini menyediakan berbagai kelas layanan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kebutuhan pelanggan. Antara lain seperti kereta premium, luxury, panoramik, juga fast train integration. P yang kedua yaitu price atau harga. Strategi harga dari PT KAI ini dirancang agar mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat sekaligus memaksimalkan pendapatan perusahaan. Nah, PT KAI ini menerapkan sistem dynamic pricing, yaitu harga tiket berubah sesuai kondisi pasar. Terus juga PT KAI ini secara rutin memberikan berbagai program seperti flash sale, promo ulang tahun PT KAI, promo New Year. Lalu PT KAI juga memberikan potongan harga kepada mahasiswa dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perusahaan. Setelah itu ada juga pada masa angkutan lebaran biasanya PT KAI ini menerapkan strategi harga yang disesuaikan dengan tingginya permintaan masyarakat. P yang ketiga yaitu place atau distribusi. Nah, strategi dari distribusi PT KAI ini berfokus pada kemudahan pelanggan dalam memperoleh layanan kapan saja dan di mana saja. Misalnya seperti aplikasi Akses by KAI yang merupakan saluran utama penjualan tiket. Terus juga ada website resminya di mana pelanggan itu dapat melakukan pemesanan melalui website resmi dari PT KAI. PT KAI juga bekerja sama dengan berbagai marketplace dan platform sehingga tiket dapat dibeli dengan mudah.
Bagi pelanggan yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital, tiket juga dapat dibeli melalui jaringan minimarket yang bekerja sama dengan PT KAI. Nah, strategi ini bisa menjangkau masyarakat di daerah yang akses internetnya masih terbatas. P yang keempat adalah promotion atau promosi. Nah, promosi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan PT KAI sekaligus membangun citra perusahaan yang modern dan terpercaya. PT KAI ini biasanya menggunakan media sosial di mana PT KAI aktif menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Kemudian juga konten yang dibagikan itu meliputi promo tiket, edukasi pelanggan, informasi perjalanan. Sehingga media sosial ini menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan pelanggan, terutama generasi muda. PT KAI juga menggandeng influencer, travel blogger, konten kreator, dan figur publik untuk memperkenalkan berbagai layanan yang baru seperti kereta panoramik, kereta luxury, juga wisata yang menggunakan kereta. PT KAI juga secara rutin mengikuti berbagai kegiatan promosi, seperti ada expo transportasi, acara komunitas, travel fair, di mana kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan inovasi layanan sekaligus menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, ada juga nih program diskon. Jadi selain promosi musiman, biasanya PT KAI juga menawarkan cashback, voucher, juga potongan harga, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus mendorong pembelian berulang. P yang kelima yaitu people atau sumber daya manusia. Dalam industri jasa, kualitas pelayanan itu sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Nah, karena itu PT KAI secara rutin memberikan pelatihan kepada sumber daya manusianya seperti petugas loket, kondektur, pramugara-pramugari, petugas keamanan, dan lain-lainnya. Biasanya pelatihannya itu meliputi pelayanan prima, komunikasi efektif, keselamatan perjalanan, dan lain-lainnya. Di mana SDM yang profesional menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun citra positif perusahaan. P yang keenam yaitu proses. PT KAI melakukan transformasi digital hampir di seluruh proses pelayanan guna meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan pelanggan. Proses yang terdigitalisasi dapat mengurangi antrian di stasiun, mempercepat pelayanan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Terakhir, P yang ke-7 adalah physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik ini biasanya segala bentuk fasilitas yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh pelanggan sebagai indikator dari kualitas layanan. Contohnya seperti stasiun modern, ruang tunggunya nyaman, musola, toilet bersih, juga ruang laktasi. Selanjutnya kita akan beralih ke fokus analisis dari PT KAI. Yang pertama dari transformasi pelayanan yang merupakan upaya PT KAI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital, modernisasi fasilitas, dan peningkatan kenyamanan pelanggan. Transformasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, aman, cepat, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan daya saing perusahaan di sektor transportasi publik. Nah, biasanya itu contohnya seperti boarding menggunakan barcode, face recognition boarding, customer service digital, informasi real time, di mana hasilnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, keluhannya pun akan menurun, juga akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, sistem tiket
digital. Nah, sistem tiket digital ini salah satu bentuk transformasi digital dari PT KAI untuk mempermudah proses pembelian, pembayaran, serta pengelolaan tiket perjalanan. Transformasi digital ini menjadi salah satu inovasi terbesar dari PT KAI. Nah, fiturnya apa aja nih? Fiturnya berupa pemesanan online, pembayaran digital, QR code, etiket, reschedule online, refund online, juga ada face recognition, di mana keuntungannya ini tidak ada antrian panjang, mengurangi calo, juga pelayanannya lebih cepat. Yang ketiga ada ketepatan waktu atau on time performance atau OTP, di mana ini adalah salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan PT KAI. Semakin tinggi tingkat ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta, maka semakin baik pula kualitas layanan yang dirasakan pelanggan. On-time performance menjadi indikator utama kualitas pelayanan. Nah, PT KAI ini melakukan beberapa upaya yang dilakukan berupa pengaturan jadwal, pengawasan perjalanan, sistem sinyal modern, perawatan lokomotif, dan monitoring real time. Dengan manfaatnya berupa kepuasan pelanggannya tentu meningkat dan efisiensi operasional. Yang keempat ada kebersihan. Nah, kebersihan ini tentunya menjadi aspek penting dalam pelayanan PT KAI karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan, kesehatan, dan citra perusahaan. PT KAI menerapkan standar kebersihan di stasiun maupun di dalam kereta melalui prosedur operasional yang dilakukan secara rutin. Terakhir ada keselamatan. Tentunya keselamatan ini merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. PT KAI menerapkan berbagai program untuk meminimalkan resiko kecelakaan serta menjamin keamanan penumpang, petugas, dan operasional perjalanan. Nah, keselamatan ini menjadi prioritas utama sehingga PT KAI memiliki beberapa program, diantaranya adalah pemeriksaan lokomotif, pemeriksaan rel, pelatihan masinis, sistem persinyalan, CCTV, dan APAR. Selanjutnya kita akan menganalisis SWOT dari PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama dari strength atau kekuatannya. PT KAI ini merupakan perusahaan transportasi kereta api terbesar sekaligus satu-satunya operator utama perkeretaapian milik pemerintah di Indonesia. Kemudian PT KAI ini sebagai badan usaha milik negara sehingga memperoleh dukungan langsung dari pemerintah baik dalam bentuk regulasi maupun investasi. Yang ketiga, digitalisasinya yang maju. Terakhir, PT KAI ini memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi dibandingkan mode transportasi darat lainnya. Di balik setiap kekuatan, tentunya ada kelemahannya. Kelemahan dari PT KAI ini, sebagian jalur kereta di Indonesia itu masih menggunakan jalur tunggal. Kemudian juga belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Industri pariwisata di Indonesia ini terus berkembang karena kereta api ini menjadi mode transportasi yang nyaman menuju berbagai destinasi wisata. Dan kesadaran masyarakat juga terhadap transportasi ramah lingkungan ini semakin meningkat. Yang keempat ada threat atau ancaman. Persaingan dengan maskapai itu semakin kompetitif, terutama untuk rute antar pulau dan jarak jauh. Kemudian ada pembangunan jalan tol di berbagai wilayah Indonesia yang memberikan alternatif perjalanan lebih cepat menggunakan kendaraan pribadi maupun bis. Terakhir ada bencana alam seperti banjir, longsor, di mana akan mengganggu operasional kereta api. Meskipun PT KAI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam aspek pelayanan, digitalisasi dan keselamatan, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikelola agar kualitas layanan dapat terus meningkat. Tantangan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal
yang berpengaruh terhadap operasional dan kepuasan pelanggan. Yang pertama dari kepadatan penumpang pada musim liburan. Nah, salah satu tantangan utama PT KAI ini lonjakan jumlah penumpang pada periode tertentu seperti Idul Fitri, libur Natal, dan tahun baru dan lainnya. Pada periode tersebut, permintaan tiket kereta api itu biasanya meningkat sangat signifikan dibandingkan hari biasa. Akibatnya, tiket seringkali habis dalam waktu singkat setelah penjualan dibuka. Yang kedua, masih terdapat jalur rel tunggal. Nah, jalur rel tunggal ini hanya memiliki satu lintasan sehingga kereta dari arah berlawanan harus bergantian menggunakan jalur yang sama. Yang ketiga, keterbatasan jangkauan layanan kereta api. Meskipun jaringan PT KAI terus berkembang, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terhubung dengan layanan kereta api. Gangguan eksternal seperti cuaca ekstrim dan bencana alam juga menjadi hambatan untuk PT KAI karena operasional kereta api ini sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan yang terbuka dan membentang di berbagai wilayah. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, berikut ada beberapa usulan inovasi yang mungkin dapat diterapkan oleh PT KAI. Yang pertama, PT KAI mungkin bisa mengembangkan AI untuk memprediksi kepadatan penumpang sehingga jadwal perjalanannya dapat disesuaikan secara dinamis. Yang kedua, mengembangkan smart station dengan teknologi Internet of Things untuk memantau kebersihan, suhu ruangan, kepadatan penumpang, serta penggunaan fasilitas secara real time. Yang ketiga, menyediakan fitur personalisasi pada aplikasi akses by KAI seperti rekomendasi perjalanan, promo berdasarkan riwayat perjalanan, dan notifikasi yang lebih adaptif. PT Kereta Api Indonesia ini telah menunjukkan transformasi yang signifikan dalam 1 dekade terakhir melalui modernisasi pelayanan, digitalisasi sistem tiket, peningkatan ketepatan waktu, kebersihan, keselamatan, dan pengalaman pelanggan. Transformasi tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi publik yang modern dan andal. Dari sisi bisnis, diversifikasi sumber pendapatan melalui layanan penumpang, logistik, pariwisata, pengelolaan aset, dan anak perusahaan memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan perusahaan. Selain itu, tren penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan serta dukungan pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur perkeretaapian menjadi peluang besar bagi pertumbuhan PT KAI di masa depan. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jaringan rel, kepadatan penumpang pada musim tertentu, integrasi antar moda yang belum merata, serta ancaman keamanan cyber. Dengan terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi, memperluas jaringan layanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan secara berkelanjutan, PT KAI memiliki prospek yang sangat baik untuk mempertahankan daya saingnya sebagai tulang punggung transportasi darat nasional. Sekian pemaparan saya mengenai analisis PT Kereta Api Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.